Umat Tuhan, selamat beribadah. Ibadah kita hari ini dalam rangkaian kenaikan Tuhan Yesus, Kamis 13 Mei 2021, dilayani oleh Pendeta Yael Eka Hadiputri Lamorahan. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita menyambut beberapa pokok warta jemaat. Hari ini kita bersama-sama merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini adalah peristiwa besar dalam hidup beriman kita. Tuhan Yesus naik ke surga dalam kemuliaannya. Dalam rangkaian peristiwa agung ini, kita bersama-sama dipanggil untuk menjadi saksinya. Sebagai saksi kemuliaan Allah, kita bersama-sama dipanggil untuk mewujudkan kesaksian itu dalam hidup kita. Mengawali ibadah kita, mari kita bersama-sama membaca Mazmur 47 secara berbalasan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermaksudlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus.
para pembuka bangsa-bangsa berkumpul dengan umat Allah, Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, ia sangat dimuliakan. Umat Tuhan, mari berdiri kita bersama-sama menyanyikan NKB 93 bait 1 sampai 4. Segala puji baginya. Kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat di Tuhan, silakan duduk. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga memiliki warna yang berbeda dengan peristiwa kebangkitannya. Pada saat kebangkitan Yesus, para murid sedang berada di tengah persembunyian. Sedangkan pada saat kenaikan, para murid justru turut menyaksikan bersama-sama. Saat ini kita dipanggil untuk menjadi saksi kemuliaannya. Kita bersama-sama mempersaksikan karya Kristus dalam hikmat yang dianugerahkannya. Untuk menjalani panggilan kesaksiannya, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 223 bait 1 dan 2. Nyanyian malaikat nyaring bergema. Surga
Umat Allah, mari berdoa mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Peristiwa kenakan Tuhan Yesus Kristus telah memanggil kami untuk menyaksikan karya agung-Mu yang kudus. Peristiwa kenakan Tuhan Yesus Kristus ke surga memanggil kami untuk selalu bersaksi bagi kemuliaan-Mu. Namun dalam perjalanannya, kami sering terjebak dan gagal mempersaksikan kemuliaan-Mu. Kami memilih jalan sendiri dan abai terhadap panggilan-Mu. Kami berjalan menurut jalan yang kami kehendaki sendiri. Kasihanilah dan ampunilah kami, ya Allah. Mampukanlah kami untuk menjadi saksi kemuliaan-Mu. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyanyikan NKB 13, bait 1 sampai 3. Oh Allahku, jenguklah diriku. Umat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan menerima berita sukacita yang terambil dari Efesus 1 ayat 16 sampai 17. Bagi setiap kita yang telah mengakui dan menyesali dosa kita, dengarkanlah seruan firman Tuhan. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Sambutlah salam damai. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Mari kita bersama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 224, bait yang pertama, kedua, dan kelima. Ucapkan syukur
yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk membiarkan Roh Kudus berbicara pribadi lepas pribadi dimanapun kita berada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh Allah yang baik, Allah yang terus berperkara di dalam kehidupan kami, yang memampukan kami bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kami, baik sebagai pribadi, bagian dari keluarga, sebagai seorang anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, dan sebagai pelayan-pelayan Tuhan sampai saat ini. Itu semua kasih karunia Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami bisa bersama-sama merayakan kenaikan Engkau ke surga. Dan kami tahu bahwa ini bukan sekedar perayaan ketika kami mengingat kembali bagaimana Engkau naik dan dimuliakan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi kami juga mau mengingat bahwa ketika Kau naik, Engkau memberikan kepada kami tugas dan tanggung jawab yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah. Maka biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang turun atas setiap kami, menolong kami untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab panggilan kami itu bukan dengan terpaksa, tapi dengan sukacita, dengan perasaan rindu untuk terus diisi oleh Roh-Mu, dikuasai oleh Roh-Mu, sehingga kehidupan kami tidak sama lagi. Kami mau belajar Tuhan, kami mau dituntun, dan kami mau disinari oleh terang kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Dan biarlah Engkau kuduskan hamba-Mu di dalam keterbatasan dan pergumulannya. Engkau yang memakainya sama seperti Engkau memakai para murid hampir 2000 tahun yang lalu. Biarlah setiap kami pun Kau pakai untuk menjadi saksi-saksi dalam hikmat. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Lukas 24 ayat 44 sampai 53, saya akan membacakannya buat kita semua. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Hari ini kita sama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus.
Seperti yang tadi saya ungkapkan di dalam doa, bahwa ini bukan hanya menjadi sebuah peringatan bagi kita mengingat bahwa Tuhan sudah naik dan dimuliakan di sebelah kanan Bapanya. Tapi kita harus sama-sama mengingat bahwa ketika Tuhan naik, ada tanggung jawab yang patut kita perjuangkan sebagai anak-anak Allah di masa ini dan bahkan sampai masa depan, sampai Tuhan kembali untuk datang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini tema kita adalah menjadi saksi dalam hikmat-Nya. Di dalam sebuah peradilan, saksi menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika di dalam sebuah peradilan seorang saksi yang dihadirkan tidak kompeten atau tidak kredibel, maka peradilan itu bisa sangat berbahaya. Orang yang tidak bersalah bisa mendapatkan hukuman, dan itu terjadi di banyak kasus-kasus di seluruh dunia. Ketika saksi yang datang tidak kredibel, keputusan yang diambil tidak dapat dilakukan secara adil, secara bijak, dan akhirnya resikonya sangat tinggi. Seorang yang tidak bersalah bisa mendapatkan hukuman mati. Seorang yang sama sekali bahkan tidak tahu apa-apa bisa mendapatkan hukuman seumur hidupnya. Bukankah dengan begitu kita membuat kesempatan orang-orang ini yang tidak bersalah ini, walaupun ya semua orang berdosa, tapi di dalam sebuah peradilan ceritanya berbeda. Kita bisa membuat orang-orang ini kehilangan kesempatan untuk berkarya dan untuk hidup. Bapak Ibu, disitulah kita melihat pentingnya seorang saksi. Lalu siapa sebetulnya yang disebut sebagai saksi? Seorang saksi kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang mempunyai informasi dari tangan pertama. Orang yang melihat, merasakan, mengalami sendiri sebuah peristiwa. Dan setiap kita dipanggil menjadi saksi Kristus. Nah, yang tentu jadi pertanyaan dan jadi pergumulan, kita nggak pernah melihat Kristus secara langsung. Kita tidak pernah menyaksikan bagaimana Yesus menyembuhkan, bagaimana Yesus mencelikkan mata orang buta, bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Kita tidak bisa melihat Yesus ketika ia hidup di tengah dunia. Tapi kita tetap diminta untuk menjadi saksi Kristus. Nanti kita sama-sama pelajari bagaimana caranya. Namun yang perlu kita lihat dulu adalah kondisi kita sekarang. Orang Kristen itu bukan sekedar orang yang beragama Kristen. Orang Kristen itu bukan sekedar orang yang di KTP-nya ada tulisan agama Kristen. Orang Kristen adalah orang-orang yang pada mulanya dari sejak terbentuknya, yaitu di Kisah Para Rasul, itu adalah orang-orang yang menyaksikan apa yang Yesus perbuat, dimulai dari para murid. Apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus ajarkan. Dan ketika Yesus naik, para murid itu sendiri yang akhirnya menjadi saksi yang serupa dengan Yesus. Karena para murid juga melakukan apa yang Yesus lakukan. Para murid juga melakukan mukjizat-mukjizat. Para murid mengajar dari satu tempat ke tempat lain. Para murid melakukan begitu banyak hal yang luar biasa. Bagaimana karakter-karakter para murid juga dilihat, disaksikan oleh umat pada saat itu. Keajaiban-keajaiban yang luar biasa yang dilakukan oleh para murid, itu disaksikan dengan mata kepala umat pada saat itu. Sayangnya, tidak semua orang yang telah menyaksikan apa yang dilakukan para murid itu kemudian menghidupi panggilan mereka untuk juga menjadi saksi. Hanya banyak dari mereka hanya sekedar menjadi penonton. Oh, ada mukjizat ya di sebelah sono. Oh iya tahu kok, iya, ya udah, gitu aja gitu ya. Lupa deh. Banyak orang yang menyaksikan tapi tidak menjawab panggilan untuk menyaksikan kembali kepada orang lain, menceritakan kepada orang lain apa yang mereka alami. Hingga akhirnya banyak orang mulai kehilangan kepercayaan kepada Kristus.
pada gereja mula-mula banyak bahkan jemaat yang kembali mulai ke agamanya mereka mulai kembali ke Yudaisme ketimbang memilih untuk jadi pengikut Kristus. Kenapa? Karena mereka nggak punya saksi-saksi yang kredibel saat itu. Banyak orang yang ragu, banyak orang yang mengajar secara keliru, banyak saksi palsu, banyak penyesat dan lain sebagainya. Dan dalam perjalanan sejarah kekristenan, mereka yang seharusnya menjadi saksi bahkan lebih banyak memberi rasa kecewa kepada mereka yang belajar, yang menjadi umat. Dan saya harus katakan bahwa di dalam kehidupan pemimpin gereja, seringkali umat juga tidak mampu menemukan kesaksian tentang siapa Yesus. Dan itulah yang sangat miris terjadi. Kekristenan ditunggangi beragam kepentingan. Politik, kuasa, merasuk dalam kehidupan gereja. Menambah perpecahan, menambah kepahitan, dan membuat cukup banyak orang tersandung dan akhirnya jatuh. Dari masa ke masa gereja kehilangan saksi-saksi yang kredibel, saksi-saksi palsu makin banyak hadir di mana-mana yang akhirnya semakin membawa perpecahan dan pertikaian. Lalu kini pertanyaannya, siapa yang harus kita percaya? Bagaimana kita bisa menjadi saksi bila di sekeliling kita pun tidak ada saksi yang kredibel, yang bisa kita contoh, yang bisa kita teladani, yang menginspirasi kehidupan kita? Jawabannya mudah, jadilah saksi itu. Kita tidak perlu menunggu orang menjadi saksi dalam hidup kita. Kita tidak perlu menuntut orang untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat dalam hidup kita. Jadilah saksi itu, jadilah berkat itu. Pertanyaannya kan tentu bagaimana? Kan kita gak pernah lihat Yesus. Kita tidak pernah menyaksikan apa yang Yesus perbuat secara langsung. Tuhan tahu banget kebutuhan kita. Dia tahu bahwa kita butuh pengalaman dan bukan hanya teori. Tuhan tahu kita butuh bukti, bukan cuma janji. Karenanya Tuhan juga tahu bahwa banyak manusia tidak mampu menjadi saksi yang sejati. Bagaimanapun manusia penuh dengan kelemahan. Untuk itulah dia memberikan dirinya dalam rupa Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bilang, saya tidak punya teladan dalam hidup. Saya tidak punya orang yang bisa menginspirasi saya di dalam gereja. Kenapa? Kenapa tidak kita mendorong diri kita untuk menjadi salah satunya? Kenapa? Karena Tuhan sudah mengaruniakan Roh Kudus dalam diri kita. Setiap kita yang percaya memiliki roh yang begitu powerful, yang begitu luar biasa dan hidup di dalam diri kita saat ini. Dan kita justru harus memulai menjadi saksi-saksi sejati kembali. Daripada kita hanya sekedar menunggu orang lain untuk menyaksikan kebesaran Allah. Kita bisa menjadi alat Allah untuk menyaksikan kebesarannya yang sungguh-sungguh ajaib. Roh Kudus diberikan kepada setiap kita dan akan menolong kita untuk mengalami sendiri. Karena Roh Kudusnya kan ada di dalam sekarang. Bukan sesuatu yang di luar, bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang tak tersentuh. Roh Kudus ada di dalam diri kita semua. Ada di dalam kepala kita, ada di dalam tubuh kita, dalam hati kita, dalam seluruh anggota tubuh kita yang sangat terbatas ini ada Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ketika kita mencoba untuk merasakannya, menghidupi dia di dalam diri kita, kita akan merasakan kekuatan yang melampaui akal pikiran hadir di dalam diri kita. Yang memberikan kita pengalaman yang luar biasa. Melalui doa, melalui pergumulan, bahkan melalui kesengsaraan dan penderitaan. Roh Kudus berbicara dan memberikan kepada kita begitu banyak karya-karya yang luar biasa setiap harinya selama 24 jam. Ketika kita bisa mengalami perbuatan Roh Kudus itu, akhirnya kita bisa punya pengalaman untuk kita bagikan kepada orang lain. Menjadikan kita menjadi saksi pertama lagi. Sama seperti para murid ketika melihat Yesus berkarya. Kita merasakan Roh Kudus dan kita jadi saksi pertama lagi dan kita merasakan karyanya, kita merasakan rasanya mengalami kuasa Roh Kudus itu. Kuasa kebangkitan itu. Pertanyaan kedua adalah bagaimana caranya roh itu bekerja?
Bagaimana mengaktifkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu. Pemahaman yang perlu kita miliki adalah bahwa Roh Kudus itu bukan sekedar kekuatan. Roh Kudus itu bukan sekedar energi seperti energi listrik yang ada di ruangan ini. Yang ketika dicetek gitu ya, baru dia nyala. Kalau dimatiin, dia mati gitu ya. Roh Kudus juga bukan seperti mesin. Kalau Bapak Ibu sekalian kita misalnya pergi ke supermarket atau misalnya ada ke tempat wisata, ada beberapa mesin untuk menjual minuman. Mesin itu hanya kita masukkan uang, biasanya sih uang kertas begitu ya. Dia membaca uang kertas itu berapa, lalu kita tinggal pilih minumannya. Saya mau apa? Saya mau jus gitu ya. Klenteng, plung gitu ya. Tinggal kita ambil, kecuali nyangkut di dalam gak bisa kita ambil. Roh Kudus itu bukan seperti itu. Yang saya mau sukacita, pencet keluar sukacita. Saya mau damai sejahtera, pencet keluar damai sejahtera. Saya pengennya kekuatan, penghiburan, pencet, keluar semuanya otomatis didapatkan. Enggak, Roh Kudus tidak seperti itu. Roh Kudus adalah pribadi. Saya mencoba membayangkan dan mari kita coba membayangkan bersama. Roh Kudus adalah person, orang. Saya membayangkan Roh Kudus adalah suami saya. Ketika saya mau mengenal Roh Kudus, maka saya harus bercakap dengan dia. Sama seperti ketika saya mau berkenalan dengan suami saya harus bercakap dengan dia. Ketika kita mau memutuskan sesuatu di dalam satu rumah tangga kami, saya harus bercakap dan bertanya apa persepsi dia. Pak, mama pengen ini. Menurut papa gimana? Dan ada jawaban kan gitu ya. Menurut papa kayaknya nggak usah deh, gitu kan ya. Kan kita nggak mungkin juga bilang selalu iya dalam rumah tangga begitu kan. Di dalam hubungan kita dengan siapapun. Dan begitu juga dengan Roh Kudus. Anggaplah dia sebagai person yang memang harus kita dalami, bukan sebagai mesin. Kalau kita menganggap Roh Kudus sebagai mesin, kita kecewa Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Yaitu tadi kita pikir bahwa tinggal pencet keluar. Mau damai keluar, mau sukacita pencet keluar. Enggak seperti itu. Ketika kita mau mendalami Roh Kudus, maka harus ada relasi personal. Relasi personal yang dilakukan secara terus-menerus dengan sosok Roh Kudus itu yang adalah person, yang adalah orang. Maka di dalamnya ada apa? Ada trust, ada sopan santun, ada kesopanan gitu ya, ada rasa hormat, ada respect, dan ada kerendahan hati. Mari kita buka bagian firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Saya mengajak kita semua untuk membukanya sebentar. Dikatakan begini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dengan 3 persepsi ini, ada 3 perilaku ini kita harus memperlakukan Roh Kudus. Yang pertama adalah kita harus percaya sama yang dijanjiin. Apakah kita percaya bahwa Roh itu adalah Roh yang luar biasa? Apakah kita percaya bahwa Roh itu akan sanggup memberikan kepada kita jalan keluar yang terbaik? Apakah kita percaya bahwa Roh itu akan membuat kita menjadi saksi-saksi yang mungkin gak pernah kita pikirkan dan bayangkan, melakukan begitu banyak hal yang bahkan lebih dari apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Karena itu yang dikatakan oleh Yesus, bahwa kamu akan menjadi saksiku dan kamu akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Itu kata Yesus sendiri. Wow, luar biasa bukan janjinya? Dan ketika kita percaya, kita punya trust bahwa iya, ada Roh itu di dalam saya, maka tidak ada perkara yang tidak bisa saya lewati. Iya, ada kuasa yang begitu besar itu, maka tidak ada perkara yang terlalu susah. Tidak ada godaan atau pencobaan yang melampaui kekuatan saya. Karena Tuhan tidak akan membiarkan saya dicobai melampaui kekuatan saya. Karena Tuhan akan selalu memberikan kita kemenangan. Tinggal persepsi kita saja tentang penderitaan atau persoalan diubahkan. Kalau kita melihat penderitaan sebagai cara untuk jatuhnya kita bisa jatuh tentu saja. Tapi kalau kita melihat penderitaan sebagai cara Tuhan membuat kita semakin kuat dan mengalami kemenangan yang melampaui pikiran kita bisa melewatinya. Roh itu
perlu kita percaya. Dan ketika kita percaya harus ada sopan santun sama dia gitu ya. Nggak bisa main suruh-suruh aja gitu ya. Datang dong Tuhan, datang dong. Kok saya udah minta kekuatan kok nggak kuat-kuat. Saya minta kesembuhan kok nggak sembuh-sembuh. Saya minta sukacita kok nggak suka-sukacita. Tuhan nggak bisa dipaksa. Sama seperti ketika misalnya saya minta tolong suami saya nggak bisa dipaksa untuk melakukan apa yang saya inginkan sebagai istri. Dia bilang aku nggak bisa melakukan sesuatu itu menurutku nggak baik, misalnya begitu. Dan ketika Roh Kudus bilang, aku nggak bisa mengabulkan permintaanmu, kenapa? Karena permintaanmu tidak baik buatmu, karena aku tahu yang terbaik buatmu. Roh Kudus, kita percaya sama dia, bahwa dia adalah Allah yang besar, Allah yang tahu masa depan kita, Allah yang tahu kapan kita tersandung dan kapan kita jatuh. Ketika kita betul-betul ada sopan santun sama dia, maka kita akan bilang, iya Tuhan, aku mau tinggal di dalam-Mu untuk mendapatkan kuasa-Mu. Tinggal di dalam Dia, mengikuti rules-Nya, mengikuti apa yang Dia inginkan, mengikuti aturannya, prasyaratnya. Disitulah kita menghormati Roh Kudus sebagai person. Dan tentunya ada yang namanya kerendahan hati. Makanya di ayat 49 dikatakan, tinggal di dalam kota sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kalau kita merasa, mana ada kuasa yang seperti itu, kuasa yang seperti apa sih, kita meremehkan kuasa itu, maka kita tidak punya kerendahan hati. Kita merasa kita bisa. Kita merasa udah kenal Yesus gitu ya. Para murid yang bisa bayangkan, mereka merasa mereka udah kenal Yesus. Mereka tahu jalan berpikir Yesus. Mereka tahu apa yang Yesus inginkan. Nggak perlu lagi ada kuasa. Mereka bisa salah mengajar, bukan? Tapi para murid, mereka dengan kerendahan hati menunggu kuasa itu. Karena mereka tahu, tanpa kuasa itu, mereka hanyalah nelayan-nelayan yang hanya pandai mencari ikan. Bahkan kadang-kadang tidak dapat ikan. Ketika kita memiliki relasi yang personal dengan Roh Kudus itu, disitulah hikmat mulai dirasakan. Karena selalu ada diskusi dengan Roh Kudus. Ini benar gak ya? Bukan sekedar bilang, aku butuh ini, tapi kita bertanya, bagaimana menurut Tuhan kalau saya mengambil putusan ini? Bagaimana menurut Tuhan kalau saya mengambil pilihan ini? Baiknya di mana Tuhan? Kalau sekarang mungkin saya nggak bisa melihat baiknya, boleh nggak Tuhan tolong saya untuk bisa memilih mana yang paling baik untuk saya? Disitulah ada diskusi, disitulah hikmat berjalan. Karena hikmat bukan seperti buku pelajaran yang dibaca, dihafal, tinggal pakai, nggak seperti itu. Bisa dibilang hikmat itu seperti bagaimana menggunakan ilmu parenting. Setiap anak berbeda. Ada anak-anak yang bisa diajar hanya dengan kata-kata yang lembut, dia langsung nurut. Ada anak-anak yang harus dipukul dulu, baru dia nurut gitu ya. Dikasih pukul dulu di pantatnya gitu kan, baru iya mah gitu kan ya. Tapi ada anak yang hanya, jangan begitu, iya mah. Ada yang seperti itu. Nggak sama bukan? Disitulah hikmat dibutuhkan. Hikmat bukan sekedar pengetahuan yang kita ketahui, kita hafal, dan kita lakukan atau kita wujudkan, kita pakai. Hikmat butuh kepekaan. Hikmat melampaui itu semua. Bisa berubah, berbeda di setiap situasi dan kondisi, di setiap aspek hidup kita. Karena setiap hal punya dua sisi, Bapak Ibu sekalian. Ada sisi positif dan ada sisi negatif. Karenanya butuh hikmat untuk menyaring kebenaran, baik yang ada di sisi negatif maupun yang ada di sisi positif. Semuanya pasti ada kebenaran, tergantung bagaimana kita memandangnya. Nah, bagaimana sekarang mewujudkan saksi hikmat itu? Bagaimana kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan dalam hikmat? Hikmat kita kenal lewat perkataan, maka perhatikanlah apa yang kita katakan. Lukas 24 ayat 52, saya mau membacakan buat kita semua. Lukas 24 ayat 52. Dikatakan begini, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah.
Pertanyaannya buat kita, yang perlu kita betul-betul pikirkan dan resapi setiap hari, dan juga betul-betul menjadi saringan buat kita. Apakah perkataan kita menunjukkan kita menyembah Tuhan atau menyembah diri kita? Apakah setiap perkataan yang keluar, baik kita lagi sendiri, lagi ngedumel, ataupun mungkin lagi bercakap dengan orang lain, entah itu orang tua kita, entah itu pasangan kita, entah itu anak kita, entah itu orang tua kita, entah itu keluarga kita, entah itu orang asing, entah itu karyawan kita. Apakah kata yang keluar menunjukkan bahwa kita menyembah Allah? Apakah kata yang keluar, kalimat yang keluar menunjukkan motivasi-motivasi yang benar? Apakah untuk keuntungan kita sebagai pribadi, keuntungan duniawi, keuntungan dan kepentingan kita hanya untuk menyenangkan orang lain atau bahkan untuk menyombongkan diri? Perhatikan, resapi, dan cari tahu latar belakang setiap kata yang keluar dari mulut kita. Kota Yerusalem pada ayat ini menyatakan sebetulnya soal tahta Allah. Kota yang setia, kota yang benar, kota yang adil, kota yang kudus, kota yang aman. Apakah setiap perkataan kita benar? Apakah setiap perkataan kita adil? Apakah setiap perkataan kita menunjukkan kesetiaan kita sama Tuhan? Apakah setiap perkataan kita menunjukkan kekudusan kita, kudus hati? Jadi kalau mau ngomong nih ya, kudus nggak ya hatinya ya, tergantung katanya yang keluar nih apa ini gitu ya. Kalau mengumpat gitu ya, atau malahan kata kotor, berarti nggak kudus nih di dalamnya. Karena apa yang ada di dalam pasti kelontar keluar. Apa yang ada di dalam pasti kelontar keluar. Otomatis itu mah. Firman Tuhan berkata demikian. Apakah setiap kata menunjukkan hati Allah, pikiran Allah, kesetiaan sama Allah, dan membuat orang lain merasa aman, atau jangan-jangan membuat orang lain merasa tidak aman, merasa terancam, merasa disakiti, merasa terlukai? Perhatikanlah apa yang keluar dari mulut kita. Supaya apa? Supaya setiap kata memuliakan Tuhan. Setiap kata memuliakan Tuhan. Membuat Tuhan kita gak dihujat. Membuat orang tidak mempertanyakan, kamu kok anak Allah kok mulutnya begitu? Kamu kok warga kerajaan Allah kok mulutnya begitu? Perhatikan setiap kata kita. Disitulah kita menjadi saksi dari hikmat Tuhan. Bila ada kata yang baik, keluarkanlah. Tapi bila tidak ada kata yang baik keluar dari mulut kita, lebih baik diam. Karena semakin berhikmat kita, bukan berarti semakin berhati-hati. Semakin berhikmat kita justru hidup dengan lebih berhati. Beda ya, berhati-hati sama berhati. Makin banyak hikmatnya, bukan semakin berhati-hati, tapi makin banyak hikmatnya, kita hidup, berkata, dan melayani dengan hati. Itu yang Tuhan mau. Perhatikan dampak ucapan. Apakah mewakili Allah atau mewakili diri sendiri? Apakah bawa solusi atau menambah masalah? Apakah mendamaikan atau merusak kedamaian? Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Kitalah gereja Tuhan, saksi hidup kasih-Nya, bersatu hati
Engkau tetap setia pada firman-Nya. Jadilah cermin saksi Allah menjadi saksi Kristus. jadi saksi yang setia. Umat Tuhan, mari berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau Tuhan percaya sama setiap kami. Engkau memanggil setiap kami jadi saksi untuk menyatakan hikmat Tuhan. Walaupun kami tahu Tuhan, harus ada proses yang kami jalani agar kami menjadi saksi-saksi sejati, agar orang melihat siapa Tuhan dalam diri kami, siapa Tuhan lewat kata dan perbuatan kami, lewat setiap pilihan-pilihan kami. Tuhan, tolong kami, yakinkan Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Kau adalah Roh yang hidup di dalam diri kami. Kami tidak sendirian. Engkau menolong kami untuk mengalami Engkau secara pribadi, sehingga kami tidak perlu bergantung pada kesaksian orang lain, tapi kami bisa menikmati dan mengalami karya Roh Kudus yang begitu besar, janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam diri kami sendiri. Ajar kami untuk berelasi secara personal dengan Engkau, bertanya setiap hari, bukan sekedar meminta, berdiskusi setiap hari, bukan sekedar mengeluh. Ajar kami untuk peka terhadap suara-Mu. Ajar kami meminta tanda-Mu. Ajar kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Karena itulah yang membuat hidup kami terang. Dan perjalanan kami menjadi perjalanan yang aman, walaupun tidak selalu nyaman. Kiranya Tuhan juga yang terus menolong kami untuk menjadi saksi-saksi pertama-tama lewat perkataan kami. Karena lewat perkataan kami, kami dinilai. Lewat perkataan kami bisa menghancurkan ataupun membangun orang lain. Lewat perkataan kami bisa jadi berkat atau menjadi batu sandungan. Lewat perkataan kami bisa menopang atau menghancurkan masa depan seseorang. Maka Tuhan tolonglah kami. Biarlah kami ada dalam hati-Mu dan mengenal hati-Mu lebih dalam lagi. Biarlah kami dikuasai oleh pikiran-Mu dan menggunakan senantiasa cara berpikir-Mu untuk melihat setiap pergumulan yang kami hadapi. Karena di dalam-Mu selalu ada kebenaran. Baik itu hal-hal yang menurut kami buruk, maupun hal-hal yang mungkin menyukakan hati kami. Tuhan menolong kami untuk melihat kebenaran di dalamnya.
Hari ini kami berdoa secara khusus untuk pemerintah kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk presiden kami, wakil presiden, para menteri, lembaga tinggi, lembaga tertinggi negara, termasuk seluruh petugas-petugas yang ada untuk menjaga baik itu kesehatan maupun kestabilan dan keamanan di tengah bangsa kami. Kami berdoa untuk setiap mereka. Berikan kepada mereka kesehatan dan sukacita untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk proses vaksinasi yang sampai saat ini masih berjalan. Kiranya Tuhan yang menolong pengadaan vaksin lebih lagi bagi bangsa kami. Karena kami punya begitu banyak warga yang harus mendapatkan vaksinasi. Kiranya Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya dan memberikan pemerintah kami hikmat untuk memilih pilihan-pilihan yang paling tepat. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang sudah memulai ibadah-ibadah onsite ataupun ibadah-ibadah virtual. Kiranya Tuhan melalui kehadiran mereka, nama Tuhan dimuliakan, kehadiran Tuhan dirasakan oleh jemaat dimanapun mereka mendengarkan setiap ibadah. Sehingga hati mereka tetap tertuju kepadamu dengan penuh kerinduan menghadap tahta-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk bencana-bencana yang sampai saat ini masih melanda Indonesia. Khususnya kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami di NTT dan sekitarnya. Dampak badai yang terjadi beberapa waktu lalu menyisakan begitu banyak duka dan pergumulan. Tapi juga menimbulkan begitu banyak sukacita karena ada begitu banyak keajaiban-keajaiban, penyertaan dan pertolongan Tuhan yang datang bagi saudara-saudara kami di NTT. Biarlah Tuhan, saudara-saudara kami terus menatap kepadamu dan tidak kehilangan iman. Sebaliknya merasakan kehadiran Tuhan yang semakin nyata di tengah bencana. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam pergumulan. Untuk Oma Rosi, Oma Lestari, Oma Lili Murni, Opa John, Oma Ana. Tuhan berkati mereka di masa lanjut usia mereka. Biarlah tetap ada sukacita dari sorga hadir dalam mereka. Dan mereka bisa merasakan sahabat yang sejati menemani dan menopang mereka setiap waktu. Yaitu Engkau, Yesus Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan gedung gereja GKI Muara Karang. Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat kepada majelis jemaat untuk memilih kontraktor dan melakukan setiap langkah dengan seksama. Supaya apa yang akan kami bangun bersama, kami bangun bukan hanya berdasarkan pemahaman dan pengetahuan kami sebagai manusia, tapi dituntun oleh hikmat Tuhan dan terjadi berdasarkan karunia dan waktu Tuhan. Kami berdoa untuk pelaksanaan program gerejawi tahun 2021 sampai 2022. Kiranya Tuhan juga yang menolong agar setiap program, agar nilai-nilai yang akan kami usung sepanjang tahun ini Tuhan juga dapat membangun kehidupan kami sebagai gereja. Kami mau belajar untuk memelihara gairah dalam kehidupan kami. Semangat untuk membangun diri dan membangun orang lain. Dan semangat itu hanya kami dapat peroleh dari Tuhan sendiri. Karenanya berikanlah kepada kami Tuhan semangat-Mu melalui setiap hal yang bisa kami lakukan setiap hari bersama dengan Tuhan. Lewat ibadah, lewat doa, lewat hubungan pribadi kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan seluruh doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita mari kita bawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dalam Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Umat Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank,
Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri dan BSCA, sebagaimana yang tertera pada layar Anda. Kini bawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 365B bait 1, 3, dan 4. Tuhan ambil hidupku. Umat Tuhan, mari berdiri, kita membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami membawa persembahan syukur ini dengan hati yang tulus. Kiranya Tuhan menyambut dalam kemuliaan. Dan kiranya persembahan ini menjadi simbol penyerahan kami juga kepada Tuhan. Terima kasih atas kesempatan indah yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dalam Kristus yang bangkit dan naik ke surga, kami bawa persembahan ini. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 426 bait 1, 3, dan 4. Kita harus membawa berita. Tentang
Firman Tuhan, ibadah kita sebentar lagi akan usai. Tapi disinilah kita akan memulai kembali perjalanan dan perjuangan kita untuk jadi saksi-saksi Tuhan. Marilah kita meminta pertolongan dari Dia, karena hanya Dialah yang akan memberikan kepada kita hikmat, melampaui hikmat yang diberikan dan ditawarkan dunia. Arahkanlah hatimu kepadanya. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.